Kita lanjutkan cerita tentang Battle Through the Heaven. Kita masuk pada episode kemenangan. Meledaknya kuali Xiaoyan di puncak upaya memurnikan pil kekuatan naga. Serpian kerewengnya terbang ke segala penjuru langit. Gumpalan asap putih menutup panggung. Begitu pekatnya asap itu hingga ketiga orang di atasnya lenyap dari pandangan penonton. Sedikit demi sedikit asap terurai. Xiaoyan sempoyongan menerobos pagar kabut tebal. Langkahnya sejengkal demi sejengkal terengah-engah. Ledakan itu menjadikan tampilan Xiaoyan awut-awutan. Beberapa bagian bajunya hangus. Lubang-lubang tak beraturan pada jubah hitamnya. Jika tidak basah oleh keringat, kemungkinan besar pasti terbakar oleh pijaran api surgawi yang memanggang kuali. Saking panasnya hingga kuali Xiaoyan tak mampu mempertahankan diri, lalu berteriak kencang. Duar! Ambyar sawalang-walang. Ribuan penonton menutupi mulutnya. Getaran suara seperti petir siang bolong, lalu hening, sepi, senyap sesenyap-senyapnya. Hanya angin yang lalu lalang kebingungan menempatkan diri di tengah kejadian yang tidak disangka oleh siapapun. Semua mata menatap arah panggung. Rasa penasaran tak kuasa untuk menyibak misteri yang menyelimuti proses pemurnian obat tingkat 5 yang tak sekalipun belum pernah mereka saksikan. Meski tenaganya pada titik nadir, Xiaoyan tetap bertahan dengan sisa energi yang terkuras habis. Dia terus melangkah ke arah Panatua Hao. Hakim Parubaya itu pun tak kalah kagetnya hingga tak mampu membuat gerakan sekecil apapun. Terpaku kencang di mana dia menapakkan kakinya. Xiaoyan semakin dekat jaraknya dengan Panatua. Tangan kirinya mencoba menepis kabut yang masih menutupi wajah. Kemudian dia biarkan kabut itu berkehendak daripada tenaganya sia-sia untuk mengusir. Tangan kanannya menggenggam sesuatu. Darah segar menetes. Keheningan itu pecah oleh suara Han Xian yang mencoba mendekati Xiaoyan. Tidak mungkin. Orang ini pasti melakukan penipuan. Dia menggunakan kesempatan curang. Di tengah asap, alkemis yang gagal memurnikan pil kekuatan naga itu kalap. Sikapnya seperti orang yang kalah habis main di meja judi. Ngomel gak karuan. Pamornya sebagai pemuda cerdas seketika runtuh hanya karena bertindak gegabah dalam beberapa detik. Tindakan Han Xian seakan menegaskan betapa pentingnya menjaga diri agar tidak lepas kontrol. Begitu gegabah, martabat diri seketika song, hangus, sirna jadi tak berharga. Kemuliaan suatu logam berubah jadi baja tak berharga. Han Xian, aku peringatkan, jaga kata-katamu. Hardik Panatua Hao, ingat, bukan kamu yang berhak memutuskan. Kemarahan Panatua Hao serasa pada titik didih yang amat sangat melihat keangkuhan Han Xian yang begitu ceroboh melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya disampaikan pada orang yang telah begitu susah payah bertaruh nyawa demi sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kelanjutan hidup bersama. Selama ini Panatua Hao dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Pengabdiannya membimbing generasi penerus mendalami ilmu obat-obatan. Dia lakukan dengan sepenuh hati. Namun baru sekarang dia terdengar berteriak seperti singa marah. Mendengar raungan Hao, hati Han Xian menciut. Mengkeret tak berani berkutik. Dia buru-buru menebus dosanya dengan membungkuk seraya meminta maaf. Meski bisa terbaca bahwa apa yang dilakukan hanya polesan semu. Bukan benar-benar berdasar kerendahan hati, tapi hanya akal bulus supaya hubungannya dengan Panatua Hao tidak rusak.
Walau apa yang dilakukan Hansian hanya sekedar basa-basi, namun Panatua Hao yang tingkatan ilmunya sudah sekelas Dawang menerima permintaan maafnya. Beralih ke Xiaoyan. Panatua, saya berusaha keras untuk mewujudkan keinginan Anda, tutur Xiaoyan sambil membuka telapak tangan kanannya yang sedari tadi tergenggam. Begitu tangannya terbuka, seputar benda berwarna merah cerah memancarkan cahaya. Pancarannya menyebar ke seluruh sudut stadion. Wow! Suara ribuan orang seperti ilustrasi adegan bersejarah itu. Mereka juga dengan jelas mendengar setiap tutur kata Xiaoyan ketika menunjukkan benda di tangannya. Panatua, mohon diperiksa bila ada yang meragukan atas apa yang saya persembahkan kepada Anda, tutur Xiaoyan dengan bahasa yang tertata baik, yang tergerak dari hati, yang direndahkan sedemikian rupa supaya tidak menyiratkan kesombongan. Hanya senyuman yang menjawab perkataan Xiaoyan itu sudah sangat berarti. Panatua Hao menyambut pil merah bercahaya itu dengan dua telapak tangan. Bagian kanan menindih telapak kiri. Dengan sikap hormat seperti itu ditunjukkan sebagai penghargaan dari perjuangan berat seorang pemuda. Begitu pil itu menyentuh permukaan kulit telapak tangannya, eter yang ditimbulkan terasa hangat, sedikit panas. Obat tingkat 5 itu menunjukkan kekuatan awal atas kehadirannya. Tanda-tanda seperti itu dipahami oleh kalangan elit Dawang sebagaimana dirinya. Apabila pil kekuatan naga dikonsumsi saat melakukan pertarungan, maka dalam sekejap akan mengubah kondisi menjadi lebih kuat tiada tara sehingga mampu menaklukkan lawan dengan penuh kejutan. Ketika Panatua Hao sedang cermat-cermatnya meneliti pil yang diterima, tiba-tiba ada beberapa lelaki tua mendekati panggung. Mereka tampak tersenyum pada Xiaoyan sebelum berdekatan dengan Hao. Tolong kalian ikut memeriksa, kata Panatua Hao pada beberapa lelaki yang berusia lanjut dengan jenggot terawat rapi. Dengan segera mereka merapat, kemudian pandangannya difokuskan pada wujud pil di telapak Hao. Lebih lanjut Hao mengatakan, cermati dengan hati-hati. Ini memang pil kekuatan naga yang baru saja keluar dari kuali. Panasnya masih terasa. Seseorang dari mereka yang menggunakan lencana Panatua yang disuruh ikut memeriksa mengatakan, saya bersaksi, sebelum peristiwa hari ini, dulu saya pernah menyaksikan Panatua Hao selaku sesepuh dari Departemen Pengobatan juga berhasil menyempurnakan obat kekuatan naga. Sungguh tak disangka orang ini dapat menyempurnakan proses bentuk pil kekuatan naga. Padahal dia baru 3 bulan menjadi murid Akademi Kebatinan. Dan hanya sedikit orang yang mampu melakukan proses yang amat sulit ini. Bahkan di kalangan Departemen Pengobatan sekalipun, beberapa sesepuh juga menyampaikan pujian serupa. Mendengar semua penuturan dari beberapa sesepuh yang memuji Xiaoyan, telinga Hansian serasa tersiram timah panas. Seketika dia merasa marah, panik, ngeluh, nano-nano rasanya. Seumur-umur dia belum pernah merasakan sakit hati seperti ini. Sakitnya tuh di sini bro, bukan di brutu. Angin liar yang menyapu asap panggung ikut tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Hansian. Wusu 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 wus. Akibat angin tertawa, kuali Hansian guling. Tambah ngamuklah dia orang. Tapi orang-orang gak ngereken. Beberapa sesepuh yang berkumpul dekat Panatua Hao berdecak kagum. Setelah itu mereka meninggalkan arena. Ketika langkahnya di dekat Xiaoyan, mereka saling menepuk pundak Xiaoyan. Selamat ya, selamat. Kamu orang yang sangat beruntung. Xiaoyan menyambutnya dengan sikap hormat sambil membungkuk. Terima kasih sepuh, terima kasih, tutur Xiaoyan sambil tersenyum puas.
Di masa mendatang kamu harus bisa mengembangkan pemurnian ini lagi. Pesan seorang sesepuh pada Xiaoyan. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang nak. Selamat atas keberuntungan yang kamu peroleh, kata sesepuh yang lain. Terima kasih, mohon doanya agar saya bisa melakukan kehendak sesepuh. Xiao Xiaoyan merendah. Xiaoyan menghela nafas. Telah menyaksikan kalangan sesepuh meninggalkan arena panggung. Dia kemudian menoleh pada Panatua Hao yang masih saja tersenyum menyaksikan apa yang berlangsung di depan matanya. Xiaoyan berkata, Panatua, jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan, aku yang masih kecil ini selalu siap untuk melaksanakan. Apapun yang Panatua minta, aku tidak akan menolak. Nak, justru aku yang harus berterima kasih kepadamu, kata Panatua Hao dengan senyuman lebar, saking bahagianya karena merasa bisa melaksanakan amanah menjadi hakim pada momen bersejarah pemurnian obat tingkat 5, program akademi dalam di mana dia memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas mahasiswa di bidang pembuatan obat. Mendengar percakapan tersebut, Han Xian batuk-batuk menyindir. Panatua Hao segera mengalihkan pandangannya pada sumber suara. Senyumannya menguncup saat melihat penampilan Han Xian. Dengan acuh tak acuh Hao berkata, apa kamu masih menyaksikan pil di tanganku ini? Hao membuka telapak tangannya sambil memamerkan benda sakti tersebut. Tidak Panatua. Itu saja sautan Han Xian. Dengan demikian, kontestasi pemurnian obat ini saya nyatakan berakhir. Dan Xiaoyan pemenangnya, kata Panatua Hao disambut tepuk tangan bergemuruh dari ribuan penonton yang meluapkan kegembiraan menyaksikan momen yang tak pernah mereka saksikan seumur hidup. Karena tepuk tangannya didorong dengan tenaga dalam, maka suaranya seperti bledek. Kerasnya bukan main, begitu meriah. Sampai-sampai penghuni alam lain juga ikut tepuk tangan. Ada yang berupa hembusan angin sejuk, kicauan burung, juga dedaunan yang melambai. Awan beriringan seperti pasukan baris pulang dari pertempuran memboyong kemenangan. Mata Xiaoyan segera mencari kekasihnya Sun Er. Begitu pandangan mereka bertemu, senyum cinta tak bisa dicegah. Tawa mereka ditumbuhi bunga-bunga asmara. Ayang Xiaoyan. Cuma itu suara yang mampu dilontarkan Sun Er. Saking gembiranya sambil tangannya dilambaikan seperti ingin meraih buah cinta yang kian banyak dari hati Xiaoyan. Di saat suasana gembira itu begitu membuncah, Panatua Hao mengingatkan Han Xian yang terdengar tegas hingga Xiaoyan menghentikan diri. Karena telah mengakui kekalahan, maka kamu harus menepati janji agar segera menyerahkan 5 tempat perdagangan pada gerbang Pan dalam tempo 3 hari, kata Panatua Hao lebih lanjut. Kamu juga tidak boleh lagi melakukan penindasan pada orang-orang di gerbang Pan. Orang-orang yang mendengar keputusan tersebut menyambut dengan tepuk tangan bergemuruh sebagai wujud kemenangan Xiaoyan. Iya Panatua, kata Han Xian saking gemetarnya hingga kata-katanya terdengar rantas. Jika saja giginya bisa dikeremus, maka ketika itu dia ingin ngeremus sampai lembut. Saking jengkelnya menerima takdir sedemikian buruk. Kemudian dia keluar dari arena sambil menyentikkan bajunya meski tidak begitu kotor. Saat melewati lawannya, Han Xian melirik sambil berkata, masalah ini belum berakhir loh ya, ancamnya pada Xiaoyan. Tapi yang diancam seperti mendengar suara kentut. Pada Xiaoyan, Panatua Hao mengatakan, Xiaoyan, karena kamu menunjuk saya sebagai hakim, maka sudah kewajibanku untuk menyampaikan pertaruhan yang kamu
sepakati dengan Hansen. Kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian itu. Terima kasih Panatua, Anda telah menjadi hakim yang baik dan telah membantu saya hingga seperti ini, tutur Sioyan membalas sambil hormat. Panatua Hao tersenyum sambil memutar-mutar pil kekuatan naga berwarna merah tua yang sudah dingin menggunakan ibu jari dengan jari manis. Lantas pil tersebut diserahkan pada Sioyan. Ini menjadi hadiahmu. Kamu harus menjaganya dengan sepenuh hati. Meski pil itu disodorkan kepadanya, namun Sioyan tidak segera menyambutnya. Terima kasih Panatua Hao. Menurut saya, formula pil kekuatan naga lebih mahal dari pil ini. Untuk itu pil ini saya persembahkan untuk Panatua sebagai hadiah kehormatan. Alis Panatua Hao terangkat. Dia tak mengira mendapat sambutan seperti itu. Dia ragu-ragu hendak menerima hadiahnya. Setelah merenung, segera dia pegang telapak tangan Sioyan. Pil itu justru diletakkan pada tangan Sioyan. Terima kasih atas kehendakmu, tapi lupakan saja. Betapa banyak orang tua yang tampak bergairah memiliki pil kekuatan naga. Jika aku menyimpan pil ini, mereka malah mentertawakan. Bila kamu memiliki kesetiaan, kamu bisa memberikan kepadaku. Itu jauh lebih berharga dibanding hadiah semacam ini. Dengan kesetiaan itu, kamu akan bisa lebih lama bersama denganku untuk melakukan penyempurnaan obat-obat. Dan aku akan selalu mengingat kesetiaan itu. Mulanya Sioyan ragu-ragu untuk menggenggam pil itu. Tapi tangan Panatua Hao segera menutupkan telapak tangannya agar mau menerimanya. Sioyan kemudian berjanji, selama aku berhasil menemukan bahan obat yang baik, maka aku akan menyempurnakan. Kemudian saya persembahkan pada Panatua. Nak, saya senang mendengar penuturanmu. Itu sangat saya hargai dengan sepenuh hati, saut Panatua Hao. Perlu saya sampaikan bahwa semua bahan obat di Akademi Kebatinan begitu lengkap. Saking banyaknya sehingga selama bertahun-tahun banyak orang tidak bisa menghafalnya. Kebetulan gudang bahan obat itu dipercayakan pada saya untuk mengelola. Apabila di kemudian hari kamu membutuhkan, silahkan ke sana untuk melihat-lihat, tutur Panatua Hao dengan senyuman khasnya. Setelah menyerahkan pil pada pengolahnya, dia menuturkan pesan penting pada Sioyan. Karena gerbang PAN yang kamu kelola sudah resmi menjual obat, menurut aturan kamu harus membayar 20% dari penghasilan yang dipasarkan dalam Akademi Kebatinan. Misal kamu memperoleh 1000 hari energi api, maka harus membayar senilai 200 hari. Sioyan terperanjat mendengar itu. Raut wajahnya berubah seketika. Apa ini dianggap sebagai kegiatan komersial sehingga harus membayar pajak? Apalagi pajaknya semahal itu, Panatua. 20%. Jangan menatapku seperti itulah. Ini adalah aturan Akademi Kebatinan, kata Panatua Hao. Kamu kan tahu bahwa perdagangan pil sangat menguntungkan. Dengan begitu, Akademi Kebatinan perlu membuat beberapa peraturan. Tanpa peraturan, maka energi api akan dikuasai oleh pedagang obat. Selama ini, geng obat juga membayar kewajiban seperti itu. Dengan terus terang, Sioyan tertawa pahit mengatakan, bukannya pajaknya terlampau mahal, Panatua. Anda sendiri kan tahu bahwa harga bahan obat pun saat ini juga mahal. Selain itu, dalam mengolah obat tidak selalu berhasil. Tingkat kegagalannya juga tinggi. Aku tahu tentang masalah tersebut. Tapi ini kan peraturan yang harus dipatuhi oleh siapapun, kata Panatua Hao sambil mengamati ekspresi lawan bicaranya. Begini saja, untuk gerbang PAN hanya perlu membayar 10%. Tapi diskon pajak ini jangan disebarluaskan loh ya. Jika sampai terdengar Hansen, geng obatnya pasti iri.
Apa Panatua bisa sesukanya menentukan nilai pajak? Kata Sioyan terkejut. Nah, secara kebetulan aku yang bertanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan bahan dan obat-obatan, juga penjualan obat di Akademi Dalam, saut Hao. Sioyan membatin, bukankah memangkas 50% dari ketentuan itu tindakan melanggar hukum? Sebelum lamunannya berkembang sedemikian rupa, segera dia menimpali dengan penuturan pada Hao. Terima kasih Panatua atas kebijaksanaannya pada gerbang PAN. Terima kasih, saut Panatua Hao. Baik, kita akhiri kegiatan ini. Menurutku kamu begitu lelah selama melakukan penyempurnaan pil. Kamu harus segera kembali ke tempatmu untuk istirahat. Besok kirim beberapa orang untuk mengambil alih area perdagangan dari geng obat. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah mengatakan pesan tersebut, Panatua Hao beranjak dari tempatnya untuk keluar arena. Sioyan mengangguk hormat. Kemudian dia menyusul di belakangnya. Tangannya melambai pada kekasihnya Sun Er yang masih bersama teman-temannya menunggu dia. Setelah itu, orang-orang mendatangi dengan perasaan gembira. Selamat ketua, selamat ketua, sukses selalu ketua. Sioyan dibopong rame-rame seperti pejuang pulang dari medan pertempuran. Bagaimana selanjutnya? Tunggu sambungannya ya guys, pasti lebih seru. See you guys, see you. Oh iya, jangan lupa bahagia lo ya. Menurutku kamu begitu lelah selama melakukan penyempurnaan pil. Kamu harus segera kembali ke tempatmu untuk istirahat.